Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya dan kami dari tim 8 atau grup 8 akan mempresentasikan Smart Lab Logistik. Eh, Kelompok kami terdiri dari Bu Yeni Tiores, Bu Tenistia Deril, Pak Novel Syokil, Bu Feren Gloria, dan saya sendiri Ayang Laksana. Oke, next Bu. Eh, di era sekarang ini banyak masalah ya, terutama mengenai distribusi bahan kimia, kemudian peralatan laboratorium yang juga tidak sederhana. Lalu ada banyak laboratorium kecil seperti di kampus, kemudian UMKM yang mengalami kendala pasokan. Juga kebutuhan SDM laboratorium juga terus meningkat. Nah, karena itu muncul ide Smart Lab Logistik. Jadi kami nggak hanya menawarkan jasa logistik, tapi membangun sebuah ekosistem laboratorium yang terintegrasi. Kemudian Smart Lab Logistik ini adalah kombinasi dari distributor bahan laboratorium, logistik khusus bahan kimia, training center, dan innovation hub. Uh, Unique selling point-nya itu yang kami tawarkan adalah aman, terintegrasi, serta menghubungkan kampus dengan industrinya. Jadi kami ingin jadi jembatan atau hub antara kebutuhan laboratorium dengan kemampuan industri dalam menyediakan solusi. Next. Nah, untuk visi visi kita adalah menjadi ekosistem distribusi bahan laboratorium yang terpercaya di Indonesia. Sementara itu misinya adalah menyediakan distribusi bahan kimia sesuai standar K3 yang berlaku, kemudian menjadi hub kolaborasi riset dan industri. Jadi nggak cuma kirim barang, tetapi ikut meningkatkan kualitas riset dan kompetensi SDM. Nah, berikutnya akan dijelaskan oleh Pak Noval. Silakan Pak Noval. Oke, pada saat ini saya akan menjelaskan analisis SWOT dari konsep bisnis smart logistik ini. Dari sisi kekuatan, bisnis ini memiliki first mover advantage karena konsep yang menggabungkan layanan logistik, laboratorium, pelatihan, dan inovasi yang masih sangat terbatas di Indonesia. Selain itu, kebutuhan digitalisasi logistik terus meningkat dan konsep ini juga memiliki peluang besar untuk berkolaborasi dengan universitas maupun industri. Dari sisi kelamahannya sendiri, investasi awal yang dibutuhkan ini terbilang cukup besar ya, terutama untuk pengembangan fasilitas dan teknologi. Selain itu, ketersediaan SDM yang memiliki kompetensi di bidang logistik digital dan laboratorium itu masih cukup terbatas, serta awareness pasar terhadap konsep ini masih perlu dibangun. Di peluangnya, pertumbuhan e-commerce, implementasi industri 4.0, dan perkembangan smart warehouse menjadi faktor yang mendukung pertumbuhan bisnis ini di masa depan. Sementara itu, ancaman yang perlu diperhatikan adalah kemungkinan perusahaan besar membangun fasilitas serupa secara mandiri, perkembangan teknologi yang sangat cepat, serta masuknya kompetitor atau vendor asing ke pasar Indonesia. Berdasarkan analisis tersebut, kami menilai pendekatan yang paling realistis adalah membangun smart logistik secara bertahap dengan fokus awal pada sektor manufaktur dan petrokimia, bukan langsung membangun smart warehouse skala besar. Bisa di next slide. Oke. Tahap pengembangannya dimulai dari training dan consulting center untuk membangun pasar dan menghasilkan cash flow. Kemudian berkembang menjadi mini smart warehouse demo, digital twin logistic lab, hingga akhirnya menjadi logistic innovation hub berskala nasional. Untuk mendukung konsep tersebut terhadap 4 fasilitas utama, yaitu pertama, Safe Chemical Delivery, yaitu layanan pengiriman bahan kimia, dan peralatan laboratorium dengan sistem keamanan khusus untuk menjaga kebocoran dan menjaga keselamatan selama distribusi. Yang kedua ada Smart Lab Catalog and Order Portal, yaitu platform digital yang memudahkan pelanggan melakukan pemesanan kebutuhan laboratorium sekaligus mengakses dokumen keselamatan atau bisa disebut MSDS ya. Ketiga, logistik dan ketiga training center yang menyediakan pelatihan dan sertifikasi terkait penanganan bahan kimia
dan administrasi logistik bagi mahasiswa maupun karyawan baru. Yang terakhir adalah Joint Research Collaboration Space, yaitu fasilitas kolaborasi yang menghubungkan universitas, peneliti, dan UMKM dengan jaringan supplier untuk mendukung kegiatan riset dan inovasi. Melalui kombinasi keempat fasilitas tersebut, Smart Logistik tidak hanya menyediakan layanan logistik, tapi juga menjadi pusat pengembangan kompetensi, inovasi, dan transformasi supply chain di Indonesia. Baik, selanjutnya mungkin bisa dilanjutkan Mbak Tenistia. Baik, untuk slide kali ini akan membahas terkait roadmap bisnis baru, di mana ini bisnis baru dari pemikiran kami semua dan memanfaatkan modal keahlian internal tim atau bird in hand. Di mana yang pertama fase 1 yaitu inisiasi, digitalisasi, dan pengumpulan modal. Ini lebih ke modal dulu, kita sounding dulu, baru nanti kita selanjutnya beli barangnya, beli keperluan-keperluannya. Fase ini akan lebih berfokus pada persiapan sistem dan mencari modal kas pertama, mengandalkan keahlian administrasi dan jaringan kampus yang dimiliki oleh tim kami. Seperti mungkin ada keahlian dari Bu Feran ataupun saya yang nanti akan fokus ke trainingnya atau webinar dan lain-lain. Lalu ada Bu Feran dan Pak Ayang yang juga nanti akan sounding ke kampus UMKM. Mas Novel juga bisa nanti membangun sistem inventory digitalnya biar operasionalnya rapi sejak awal. Nanti selanjutnya hal tersebut akan menjadi modal kita untuk masuk ke fase kedua, yaitu aktivasi jasa distributor dan logistik. Di mana fase ini lebih ke peluncuran bisnis utama sebagai distributor bahan lab skala kecil menggunakan modal yang sudah didapat dari fase pertama. Dengan modal dari fase pertama ini, tim bisa mulai kolek bahan kimianya, alat-alat lab dan keperluan lainnya melalui jaringan dari masing-masing dari rekan tim kami. Lalu juga armada pengirimannya memakai kendaraan yang sudah dimodifikasi, juga pakai sewa truk juga, mobil motor, dipasang sekat busa, indikator untuk menjaga suhunya tetap terjaga. Dan ini targetnya lebih ke lingkungan terdekat dulu, yaitu lab, kampus, sekolah, UMKM yang volume ordernya kecil tapi rutin dan mudah dijangkau. Lalu masuk yang fase ketiga, ini ke integrasi innovation hub dan pengembangan digital, lebih ke upgrade sistemnya dan mulai memperluas pasarnya. Setelah operasional harian stabil dan keuntungan lancar, bisnis mulai dikembangkan ke tingkat berlanjut untuk memperluas pasarnya. Mungkin bisa membangun website agar konsumen bisa pesan dan lacak secara online, membuka layanan konsultasi juga, dan juga dengan data keuangan yang sudah ada terbukti positif, nanti bisa timnya menawarkan kontrak tahunan ke pabrik manufaktur yang lebih besar. Berikutnya akan dijelaskan oleh Bu Yen. Terima kasih Bu Tenis. Ide Smart Lab Logistik ini sebenarnya muncul dari apa yang kami pelajari selama kami kuliah, yaitu teori efektuasi. Di mana pada saat awal kami diajarkan mengenai konsep bird in hand, di mana kami setiap orang anggota kelompok berusaha untuk menemukan siapa kami di dalam dengan segala kelebihan dan pengalaman yang kami punya. Misalnya seperti Bapak Naufal, dia adalah seorang warehouse dan operational expert, di mana mempunyai pengalaman manajemen operasional, manajemen gudang dan pengendalian stok, dan juga mempunyai jaringan dengan perusahaan manufaktur, vendor bisnis, dan komunitas bisnis di Jawa Timur. Beliau juga merupakan orang yang berdisiplin dan bertanggung jawab, sehingga kami percaya dalam ide bisnis ini beliau akan memahami bagaimana manajemen gudang dan manajemen operasional dalam Smart Lab Logistik. Kemudian Ibu Feren yang banyak berkecimpung di dalam kampus network dan legal administrator, juga mempunyai pengalaman dalam manajemen administrasi perkantoran maupun negosiasi public relation. Beliau mempunyai koneksi dengan pimpinan universitas dan tenaga pendidik, mahasiswa, juga mempunyai kemampuan komunikatif dan kemampuan negosiasi. Kami yakin dengan networking yang beliau punya, bisnis ini juga bisa akan terhubung dengan universitas dan tenaga pendidik. Beliau pun juga bisa berkontribusi di dalam sebagai trainer. Kemudian anggota kami yang lainnya, Bapak Ayang,
kami melihat Bapak Ayam mempunyai kemampuan jiwa wirausaha dan pantang menyerah, dan juga mempunyai jaringan di UMKM dan komunitas lokal, serta menyukai analisa data berbasis angka. Kami percaya dengan keberadaan beliau secara kemampuan beliau sebagai pelaku bisnis, maka beliau mungkin akan berkontribusi di dalam financial strategis dari Smart Lab Logistik ini. Untuk Ibu Teni sendiri, beliau adalah seorang yang sangat expert di dalam lab dan mengoperasikan alat-alat kimia. Beliau juga adalah seorang trainer, mempunyai passion sebagai trainer, pengajar, dan mempunyai koneksi yang luas di kalangan lab, dosen, dan peneliti. Kami yakin dengan keberadaan beliau di dalam Smart Lab Logistik ini, kemampuan beliau dan pengalaman yang beliau punya, maka Smart Lab Logistik ini akan berjalan dengan baik dan berkembang dengan baik ke depannya. Untuk saya sendiri, kebetulan saya adalah pekerja yang bergerak di industri polimer selama kurang lebih 25 tahun. Saya mempunyai kemampuan bahasa Mandarin dan juga jaringan untuk internasional maupun lokal, baik itu dengan distributor polimer maupun kimia, sehingga dengan koneksi sebagai di bidang industri polimer maupun industri kimia, saya yakin kemampuan ini juga bisa berkontribusi untuk mengembangkan Smart Lab Logistik ke depannya. Untuk teori efektuasi berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Ibu Feren. Silakan Bu Feren. Baiklah, pada slide ini kami akan menjelaskan 4 prinsip efektuasi yang kami terapkan dalam pengembangan Smart Lab Logistik. Yang pertama ada affordable use. Kami menyadari bahwa waktu dan modal kerja yang kami miliki masih sangat terbatas. Karena itu, bisnis ini dimulai secara bertahap dengan investasi yang masih terjangkau, sehingga resiko kerugian tetap dapat kami kendalikan. Yang kedua, resiko yield. Kami membangun kerjasama dengan berbagai pihak, seperti penyedia perangkat IoT lokal, perusahaan logistik pihak ketiga atau third party logistik, akademisi, supplier, dan juga pelanggan. Kolaborasi ini membantu memperkuat sistem kerja sekaligus memperluas jaringan bisnis kami. Yang ketiga, lemonade. Prinsip ini kami terapkan dengan mengubah keterbatasan menjadi peluang. Caranya antara lain dengan menjaga stok minimum sesuai dengan kebutuhan pelanggan, membangun kerjasama melalui sistem kontrak, dan terus meningkatkan kemampuan melalui seminar dan juga konferensi. Dan terakhir ada pilot in the plan, yang artinya masa depan bisnis dibentuk melalui tindakan yang dilakukan sekarang. Karena itu kami berfokus pada layanan yang lebih fleksibel, dapat dipercaya, efisien, dan terus dikembangkan melalui inovasi. Next, Bu. Dan dari seluruh pembahasan, dapat disimpulkan bahwa Smart Lab Logistik merupakan konsep bisnis yang sesuai dengan prinsip efektuasi. Melalui affordable use, bisnis dimulai dengan investasi yang masih mampu dijangkau. Melalui Crazy Quill, bisnis diperkuat dengan kolaborasi strategis. Melalui Lemonade, keterbatasan diubah menjadi peluang. Dan melalui Pilot in the Plane, masa depan bisnis dibangun secara bertahap melalui tindakan nyata. Jadi, Smart Lab Logistik bukan hanya sebuah ide, tetapi konsep bisnis yang realistis, kolaboratif, dan juga dapat dikembangkan sesuai dengan kemampuan dan juga kebutuhan pasar. Next, Bu. Demikian pemaparan dari kelompok kami. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih.